Tuan BE, laki-laki 43 tahun, seorang petani. Pasien mengeluh timbul bintik putih di tengah mata kiri sejak 5 hari yang lalu. Sekitar 10 hari yang lalu, mata kiri pasien terkena cipratan semen. Pasien mengeluhkan matanya menjadi merah, pandangan kabur, disertai mata berair dan kotoran mata yang putih dan kental. Pasien mengatakan sering mengucek mata dikarenakan ada rasa yang mengganjal. Pasien mengaku tidak ada rasa sakit kepala maupun keluhan mual dan muntah. Pasien dibawa ke bidan desa dan dilakukan irigasi serta diberikan tetes mata instu. Sejak 5 hari yang lalu, pasien mengatakan muncul bintik putih pada mata kiri yang disertai mata merah, penglihatan kabur, mata berair, rasa nyeri, serta kotoran mata yang berwarna putih kental. Pasien kemudian datang ke RSMH untuk tata laksana lebih lanjut. Pasien mengatakan tidak ada riwayat operasi mata maupun memakai kacamata sebelumnya. Pasien juga menyangkal adanya riwayat serupa pada keluarga. Pasien sempat mendapatkan levofloxacin yang diberikan 1 tetes per jam dan artificial tear 1 tetes per jam, serta riwayat cuci mata dengan air sirih disangkal. Pasien bekerja sebagai seorang petani dan istri bekerja sebagai ibu rumah tangga, kesan sosioekonomi menengah ke bawah. Status generalis dalam batas normal. Berikut hasil status oftalmologi untuk visus. Tekanan intraokular untuk okuli dextra normal dan okuli sinistra normal. Kedudukan bola mata ortoforia dan gerakan bola mata baik ke segala arah pada okuli dextra dan sinistra. Palpebra tenang pada okuli sinistra dan dextra. Konjungtiva tenang pada okuli dextra dan mix injeksi pada okuli sinistra. Kornea untuk okuli dextra jernih sedangkan sinistra tampak keruh dengan defek bergaung di sentral ukuran 8 mm x 8 mm dengan kedalaman lebih dari 1/3 stroma, tampak infiltrat, melting, dan FT-nya positif pada tepi lesi. Bilik mata depan untuk okuli dextra sedang, sedangkan untuk sinistra tanpa hipopion dan ketinggian 2/3 BMD. Iris untuk okuli dextra baik, sedangkan sinistra tidak dapat dinilai. Pupil dextra dalam batas normal dan sinistra tidak dapat dinilai. Lensa dextra itu jernih, sedangkan sinistra tidak dapat dinilai. Refleks fundus dextra positif, sedangkan sinistra negatif. Papil dextra dalam batas normal, sedangkan sinistra tidak dapat dinilai. Refleks fovea positif pada okuli dextra dan sinistra tidak dapat dinilai. Retina pada okuli dextra baik, sedangkan sinistra tidak dapat dinilai. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan sebagai berikut. Berikut diagnosis banding pada kasus ini. Diagnosa kerja kasus ini adalah ulkus kornea oculis sinistra et causa suspek jamur. KIE menjelaskan kepada pasien mengenai diagnosis, prognosis, serta hal-hal yang harus dihindari, menjelaskan kepada pasien penggunaan pelindung mata untuk melindungi dari debu dan sinar UV, melakukan monitoring ulang jika tidak ada perubahan, menjelaskan terapi yang akan diberikan, menjelaskan kepada pasien apabila keluhan bertambah berat untuk segera kembali ke dokter, serta menjelaskan kepada pasien bahwa akan segera dirujuk untuk aspirasi irigasi hipopion. Farmakologi dapat diberikan levofloxacin eye drop 1 tetes per jam okuli sinistra, natamycin eye drop 1 tetes per jam okuli sinistra, sodium klorida 4,4 mg dan potasium klorida 0,8 mg 1 tetes per jam okuli sinistra, sulfat atropin 1% eye drop 1 tetes per 8 jam okuli sinistra, timolol 0,5% eye drop 1 tetes per 12 jam okuli sinistra, serta dapat diberikan tindakan pembedahan proirigasi aspirasi hipopion. Prognosis kasus ini quoad vitam bonum, quoad functionam dubia et malam, quoad sanationem dubia et malam. Selanjutnya kita masuk ke analisis kasus. Dari anamnesis dan pemeriksaan fisik didapatkan bahwa keluhan utama pasien adalah mata kiri bagian tengah timbul bintik putih yang semakin lama semakin membesar, disertai penglihatan yang kabur dan mata yang merah. Diagnosis banding dari gejala mata merah dan penurunan visus mendadak adalah ulkus kornea, erosi kornea, keratitis, glaukoma akut, uveitis anterior, serta endoftalmitis. Pada kasus ini, keluhan utama pasien adalah mata kiri bagian tengah timbul bintik putih yang semakin lama semakin membesar, disertai penglihatan yang kabur dan mata yang merah. Pasien menyangkal adanya mual, muntah, serta pandangan seperti terowongan. Pemeriksaan TIO-nya normal, FT-nya positif, serta pemeriksaan USG mata kiri normal. Maka kita mulai dari keratitis. Keratitis adalah peradangan pada kornea, di mana hasil pemeriksaan FT-nya akan mendapatkan hasil negatif, sedangkan di pasien ini hasilnya positif sehingga diagnosis ini dapat disingkirkan. Selanjutnya kita akan membahas glaukoma akut. Glaukoma akut merupakan salah satu diagnosis banding dari kasus ini, di mana
Ciri dari glaukoma akut adalah mata merah dengan penurunan visus mendadak, disertai mual muntah, pandangan seperti terowongan, dan terdapat peningkatan tekanan intraokular. Namun pada pasien ini tidak ditemukan sehingga diagnosisnya dapat kita singkirkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai uveitis anterior. Uveitis anterior ditandai dengan gambaran iris yang tidak teratur dan warna iris yang berubah. Di pasien ini tidak ditemukan sehingga diagnosis dapat disingkirkan. Selanjutnya endoftalmitis. Endoftalmitis ditandai adanya kerusakan pada bagian dalam bola mata, sedangkan pasien ini tidak ditemukan kelainan sehingga endoftalmitis dapat disingkirkan diagnosanya. Selanjutnya mengenai erosi kornea. Erosi kornea adalah hilangnya lapisan epitel dari kornea, di mana ditandai FT-nya akan positif. Sedangkan pada pasien ini telah terjadi defek bergaung, di mana FT hanya terjadi pada pinggiran dari ulkusnya saja, sehingga dapat disingkirkan diagnosa dari erosi. Dari anamnesis dan PMVIS didapatkan bahwa diagnosis pasien ini adalah ulkus kornea. Karena kan ulkus kornea ini adalah tipe yang sentral, maka kita dapat menyimpulkan bahwa etiologinya antara lain bakteri, virus, maupun jamur. Nah, ini dapat dibedakan dari onset, lalu ada kalesnya, serta bagaimana sekret yang keluar. Berikut masing-masing kriteria dari jamur, bakteri, dan virus etiologi dari ulkus kornea. Yang pertama, etkosa bakteri. Di sini awitan waktunya tidak sesuai pada kasus ini, di mana pada kasus ini lebih dari 1 minggu. Yang kedua adalah sekret berwarna kekuningan tidak ditemukan pada pasien ini, serta tidak ditemukan tepi yang membengkak serta dasar ulkus yang dilapisi jaringan nekrotik, sehingga diagnosis ini dapat kita singkirkan. Selanjutnya etkosa jamur. Nah, di sini untuk onsetnya sesuai, yakni 1-2 minggu, sedangkan pada pasien ini 10 hari. Lalu adanya sekret putih kental sesuai juga pada kasus ini. Namun di sini tidak ditemukan lagi lesi satelit di sekitar ulkus dikarenakan ulkus telah mengenai hampir seluruh kornea. Sedangkan untuk etkosa virus, lesi dendritik ataupun ameboid serta sekret jernih tidak ditemukan sehingga diagnosis bisa disingkirkan. Dari keluhan yang dialami pasien, kita dapat menyingkirkan etiologi penyebab dari ulkus kornea ini sehingga diperkirakan bahwa pada pasien ini mengalami ulkus kornea etkosa jamur. Jamur ini sendiri dapat menginvasi permukaan epitel akibat terjadinya defek pada kornea. Hal ini dapat disebabkan oleh trauma maupun proses lainnya. Lalu jamur ini sendiri dapat membuat reaksi radang endotel berupa eksudat yang kaya fibrin dan tampak sebagai hipopion pada bilik mata depan, sesuai dengan temuan pada kasus ini, yakni hipopion. Biasanya juga disebabkan oleh masuknya bahan organik yang berkaitan dengan tanaman atau pertanian yang sesuai dengan kasus ini juga, di mana pekerjaan pasien sebagai petani, serta onset waktunya juga sesuai, yakni 1-2 minggu, sesuai dengan kasus ini, yakni 10 hari. Pemeriksaan penunjang, meskipun dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik pada kasus ini mengarah ke ulkus kornea etkosa jamur, namun standar baku emas diagnosa etiologi adalah tetap kultur spesimen dari kornea yang terinfeksi. Nah, pemeriksaan mikrobiologinya juga dapat dilakukan setidaknya 2 preparat jaringan kornea, yakni pemeriksaan pewarnaan gram dan pemeriksaan KOH untuk membedakan bakteri dan jamur. Untuk tata laksana awal dapat kita berikan irigasi terlebih dahulu menggunakan RL dan povidone iodin untuk membersihkan sekret mata dan membersihkan mata dari benda asing lainnya. Tata laksana medikamentosanya dapat kita berikan anti jamur berupa rantamisin, levofloxacin sebagai antibiotik profilaksis. Nah, dapat juga diberikan artificial tears berupa potasium klorida dan sodium klorida untuk membantu meningkatkan proses reepitelisasi kornea. Dapat juga kita berikan sulfasatropin yang memiliki efek sedatif untuk menghilangkan rasa sakit, dekognestif untuk menurunkan tanda radang, dan sikloplegic untuk menyebabkan melemahnya muskulus ciliaris serta muskulus constrictor pupil. Dengan melemahnya muskulus ciliaris ini, mata tidak mempunyai daya akomodasi yang kuat sehingga mata dalam keadaan istirahat sehingga mata pasien jauh lebih nyaman dan dapat mengurangi blepharospasme. Pada kasus yang berat dapat diberikan tata laksana pembedahan keratoplasti. Prognosis kasus untuk quoad vitamnya itu bonam dikarenakan ulkus kornea bukanlah kasus yang dapat mengancam nyawa. Quoad fungsionamnya adalah dubia et malam dikarenakan ulkus kornea ini dapat menyebabkan terbentuknya jaringan sikatrik pada mata. Pada pasien ini sendiri, ulkusnya juga terletak di bagian sentral sehingga dapat mengganggu aksis visual yang nantinya dapat mengganggu tajam penglihatan. Dan kerusakan yang terlalu luas terjadi pada stroma pada pasien ini dapat menyebabkan kebutaan pada mata kiri pasien. Sedangkan quoad sanasionamnya juga dubia et malam
yang dimana kemungkinan infeksi dapat menyebar dan komplikasi dari ulkus kornea ini sendiri dapat berupa timbulnya jaringan parut dan perforasi kornea, perkembangan glaukoma hingga dapat menyebabkan katarak atau sinekia anterior dan posterior dapat terjadi pada kasus ini. Berikut adalah lampiran foto mata dari pasien, baik dari hasil FT maupun dari hasil USG-nya. Mengenai shortcase dengan judul ulkus kornea adkosa suspek jamur okuli sinistra. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.